Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Okay, fine. Okay. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita murojaah bersama-sama surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 5. Wahid snaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal ashifati asfa, wan nasyirati nasra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati zikra. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak bunda, tadi kan sudah murojaah surah Al-Mursalat. Nah, silakan anak-anak bunda menonton video pembelajaran tentang menilai sifat tokoh dalam cerita. Dan kemudian silakan anak-anak bunda mengerjakan soalnya di lembar kerja. Oke, selamat menyaksikan. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita. Adapun jenis-jenis tokoh dalam cerita, yang pertama, tokoh protagonis, yang kedua, tokoh antagonis, yang ketiga, tokoh tritagonis. Nah, apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik, sabar, jujur, bijaksana, dan rajin. Nah, apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh yang menantang cerita dan menjadi lawan tokoh protagonis. Watak tokoh ini kurang baik dan menciptakan konflik dalam cerita. Nah, apakah yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, silakan simak cerita berikut ini tentang kancil dan kerbau. Dongeng anak ceria. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Bun Bun. Hari ini Bun Bun mau ajakin teman-teman buat mendengarkan dongeng. Kira-kira dongengnya tentang apa ya? Yuk kita simak sama-sama. Siang yang cukup terik, kerbau sedang menghabiskan waktunya untuk berteduh di pinggir sungai. Sang kerbau sedang minum di pinggir sungai sambil menyanyi perlahan. Namun, dari kejauhan terdengar suara jeritan minta tolong yang tampak seperti sangat kesakitan. Tolong aku. Mendengar suara itu, kerbau langsung menuju ke sumber suara. Dan apa yang ditemukannya? Ada seekor buaya yang sedang kesakitan tertimpa batang pohon. Buaya, kau kenapa? Oh, tolong aku kerbau. Kau kan kuat. Tolong aku angkat pohon ini dari tubuhku. Oh, aku sangat kesakitan. Tolonglah. Mendengar rintihan dari buaya, tanpa pikir panjang, kerbau langsung menolong buaya itu dengan tanduknya yang besar. Diangkatnya batang pohon itu agar buaya bisa selamat dan tidak kesakitan lagi. Namun, saat kerbau berhasil menyingkirkan pohon itu, kaki kanannya langsung digigit oleh buaya si pembohong. Apa yang kau lakukan, buaya? Tega sekali kau, aku kan sudah menolongmu. Hahaha, dasar, kau percaya pada aku kerbau?
Dasar kau bodoh. Merintih kesakitan, kerbau memohon pada buaya itu agar ia tak disantap. Sakit, jangan. Aduh, sakit. Tak berselang lama, datanglah seekor kancil yang cerdik untuk minum di pinggir sungai. Sedang apa kalian? Kancil, tolonglah aku. Aku akan disantap oleh buaya pembohong ini. Pembohong apa? Kau saja yang bodoh. Hahaha. Ditanyai oleh kancil, buaya dan kerbau malah adu mulut dan tidak menghiraukan sang kancil sama sekali. Diam! Jadi, siapa yang pembohong? Aku tadi menolong buaya. Badannya tertimpa pohon dan sudah aku bantu. Bukan terima kasih, dia malah menyantapku. Tidak, Kancil. Dia yang berbohong. Mendengar pertikaian keduanya, kancil yang cerdik langsung mencari akal agar bisa membantu kerbau. Aku akan bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika aku bisa melihat kejadian dari awal, bagaimana caranya ya? Mendengar hal itu, kerbau dan buaya langsung terpancing dan saling ingin membuktikan siapa yang paling benar. Oke, akan aku tunjukkan. Buaya, lepaskan kakiku. Aku akan menunjukkan kejadiannya tadi. Jangan sampai kau berbohong pada kancil ya kerbau. Tak lama, kerbau beranjak dan kembali menimpa buaya dengan pohon besar seperti awal dirinya melihat buaya kesakitan. Namun, saat kerbau hendak kembali menolong sang buaya, kancil tiba-tiba memanggilnya. Kerbau, oh kerbau, kau akan apa sekarang? Aku akan buktikan padamu kancil, kalau tadi aku menolong buaya dari pohon ini. Kau mau disantap buaya lagi setelah itu? Mendengar ucapan kancil itu, kerbau baru tersadar bahwa kancil sebenarnya akan membantunya untuk lepas dari jeratan buaya. Kau yang bodoh, buaya. Bersama dengan kancil, kerbau langsung pergi meninggalkan buaya yang masih terus tertimpa pohon. Karena ulahnya itu, sang buaya terjebak dan mati kehabisan nafas. Sementara kerbau mendapatkan pelajaran bagus agar tak langsung mempercayai seseorang. Berkat kancil pula, kerbau bisa selamat dari terkaman buaya. Untung ada kancil, teman-teman. Kalau enggak, pasti kerbau sudah dilahap sama buaya jahat itu. Sikap buaya tidak boleh dicontoh ya. Pesan moralnya, ingkar janji merupakan hal yang bisa merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, tepatilah janji yang sudah kita buat sendiri.